Halo adik-adik, selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan bersama saya, Ibu Yeni. Nah, di video sebelumnya adik-adik sudah belajar tentang pengertian dari break-even point atau titik impas usaha. Adik-adik juga sudah belajar tentang tujuan dan manfaat perhitungan break-even point, serta adik-adik sudah mempelajari komponen apa saja yang termasuk dalam biaya tetap dan komponen apa saja yang termasuk dalam biaya variabel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung break-even point atau titik impas usaha. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah menghitung break-even point atau titik impas usaha berdasarkan biaya tetap, biaya variabel, dan penjualan produk. Jadi setelah selesai menonton video ini, di akhir video ini adik-adik diharapkan sudah memahami bagaimana cara menghitung break-even point atau titik impas usaha jika biaya tetap, biaya variabel, dan penjualan produk itu telah diketahui. Jadi simak baik-baik video ini ya adik-adik supaya nanti adik-adik bisa segera paham. Jadi dengarkan penjelasan ibu dengan baik agar di akhir video ini adik-adik itu sudah paham bagaimana caranya menghitung break-even point. Oke, selanjutnya kita akan lihat bahwa sebenarnya perhitungan break-even point itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah perhitungan break-even point dengan dasar unit, dan yang kedua adalah perhitungan break-even point dengan dasar rupiah. Nah, pada perhitungan break-even point dengan dasar unit, yang kita hitung adalah berapa unit jumlah barang atau jasa yang harus dihasilkan untuk mencapai titik impas. Jadi pada perhitungan BEP dengan dasar unit, yang kita peroleh pada akhirnya nanti adalah jawaban dalam satuan unit. Nah, sedangkan pada perhitungan break-even point dengan dasar rupiah, kita akan menghitung berapa rupiah nilai penjualan yang harus kita terima agar mampu mencapai titik impas. Jadi, kalau tadi dengan dasar unit, maka satuannya nanti dalam unit. Nah, pada perhitungan BEP dengan dasar rupiah, nanti satuan dari jawaban yang kita peroleh setelah perhitungan itu adalah dalam satuan rupiah. Jadi nanti akan ada dua rumus yang kita pakai. Rumus perhitungan BEP dengan dasar unit dan rumus perhitungan BEP dengan dasar rupiah. Nah, mari kita lihat satu persatu rumus-rumus yang akan digunakan. Oke, yang pertama adalah perhitungan break-even point dengan dasar unit. Nah, seperti yang adik-adik bisa lihat, di sini kita punya rumusnya yaitu break-even point dengan dasar unit itu sama dengan FC dibagi P kurang VC. Nah, di sini FC itu adalah fixed cost atau biaya tetap total ya, atau total biaya tetap. Jadi total biaya tetap itu kita bagi dengan hasil pengurangan dari P dengan VC. Nah, P di sini adalah price, artinya adalah harga jual per unit produk, sedangkan VC di sini adalah variable cost atau biaya variabel per unit produk. Nah, jadi diingat-ingat ini adalah per unit produk ya semuanya. Jadi harga jual per unit produk dan juga biaya variabel per unit produk. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perbedaannya dengan rumus perhitungan break-even point dengan dasar rupiah. Mari kita lihat bersama. Nah, ini dia rumus untuk perhitungan break-even point dengan dasar rupiah. Seperti yang bisa adik-adik lihat, untuk break-even point dengan dasar rupiah, rumusnya adalah FC dibagi dengan 1 kurang VC total per P total. Nah, jadi FC-nya
Sama seperti FC yang dimaksud pada rumus perhitungan BEP dengan dasar unit, FC di sini juga adalah fixed cost atau total biaya tetap. Jadi sama ya, FC yang dimaksud pada perhitungan BEP dengan dasar rupiah itu sama dengan FC yang dimaksud pada perhitungan BEP dengan dasar unit. Lalu kita lihat bersama di sini itu dibagi dengan 1 kurang VC total per P total. Nah, di sini VC total adalah total biaya variabel dan P total itu adalah total penjualan. Nah, di sini adik-adik bisa lihat perbedaannya adalah kalau tadi pada perhitungan BEP dengan dasar unit yang kita pakai adalah biaya variabel per unit produk serta harga jual per unit produk, maka pada perhitungan BEP dengan dasar rupiah yang kita gunakan adalah total biaya variabel dan juga total penjualan. Jadi diingat baik-baik ya adik-adik, jangan sampai kalian menukar-nukar rumusnya. Nanti kalau ditukar ya berarti otomatis nanti kalian akan memperoleh jawaban yang salah. Oke, kita lihat bersama bagaimana menggunakan rumus-rumus ini melalui contoh soal. Mari kita lihat bersama contoh soalnya. Oke, di sini adik-adik bisa lihat. Nah, soalnya seperti ini. Jadi ada sebuah perusahaan yang memproduksi dua jenis barang yang berbeda, dua jenis produk yang berbeda, yaitu produk A dan produk B. Lalu kedua produk ini diproduksi dalam jumlah yang berbeda serta diberi harga jual yang berbeda pula. Nah, adik-adik bisa lihat di situ untuk produk A itu diproduksi sebanyak 15.000 unit dengan harga jualnya adalah Rp1.000 per unit. Sedangkan untuk produk B itu diproduksi dalam jumlah 10.000 unit dengan harga jualnya adalah Rp750 per unit. Lalu diperoleh ternyata biaya variabel produk A itu per 15.000 unit tadi itu Rp500 per unit ya. Jadi dari 15.000 unit yang diproduksi untuk produk A itu harga atau total, bukan total, maksud ibu adalah biaya variabel untuk per unitnya adalah Rp500. Lalu untuk totalnya diperoleh Rp7.500.000. Nah, sedangkan untuk produk B dengan tadi jumlah yang diproduksi adalah 10.000 unit, biaya variabelnya itu adalah Rp300 per unit dan total biaya variabelnya adalah Rp3.000.000. Nah, di sini adik-adik bisa lihat mengapa sampai produk A itu diberikan harga jual yang lebih tinggi, itu karena ternyata biaya variabelnya itu juga lebih tinggi dibandingkan dengan biaya variabel untuk produk B. Nah, lalu berikutnya di situ kita peroleh informasi bahwa biaya tetap totalnya itu sebesar 5 juta per tahun ya, 5 juta setahun, Rp5.000.000 setahun. Nah, dari data-data ini, kita diminta untuk yang pertama, menghitung break even point perusahaan secara keseluruhan dalam rupiah. Nah, ini adik-adik berarti yang diminta adalah perhitungan break even point dengan dasar rupiah ya. Untuk nomor satunya berarti kita diminta untuk menghitung break even point dengan dasar rupiah. Lalu berikutnya nomor 2 adalah kita diminta untuk menghitung break even point produk A dalam unit, dan nomor 3 break even point produk B dalam unit. Jadi untuk nomor kedua dan nomor ketiga ini berarti kita diminta untuk melakukan perhitungan break even point dengan dasar unit. Nah, oke, itu adik-adik bisa lihat soalnya seperti itu. Jadi jika adik-adik mau mengerjakan soal ini, silahkan video ini di-pause. Lalu setelah itu adik-adik bisa lihat pembahasannya untuk melihat apakah yang sudah dikerjakan oleh adik-adik itu sudah benar atau masih ada kekeliruan saat mengerjakan.
Oke, mari kita lihat sekarang bagaimana pembahasan untuk soal ini. Oke, sekarang kita kerjakan dulu nomor yang pertama, yaitu kita mau menghitung break even point dengan dasar rupiah. Nah, di sini adik-adik bisa lihat lagi rumusnya. Jadi break even point dengan dasar rupiah itu bisa diperoleh dengan cara membagi FC dengan 1 kurang VC total per P total. Jadi ini, adik-adik lihat lagi rumusnya. Lalu tadi sekarang setelah kita, pakai rumusnya, kita lihat lagi rumusnya, maka kita mulai untuk lakukan perhitungan. Nah, di situ kita lihat bersama FC-nya tadi atau fixed cost-nya atau total biaya tetapnya tadi sebesar Rp5.000.000. Berarti kita masukkan Rp5.000.000 per 1 kurang VC total per P total. Nah, tadi karena ada 2 produk ya adik-adik yang, diproduksi itu ada 2 produk, berarti kita harus menjumlahkan antara total biaya variabel dari produk A dengan total biaya variabel dari produk B. Nah, untuk total biaya variabel produk A itu sudah disertakan tadi dalam soal sebesar Rp7.500.000. Sedangkan total biaya variabel untuk produk B, tadi kita lihat sebesar Rp3.000.000. Lalu, dijumlahkan ya, jadi dijumlahkan antara total biaya variabel produk A dengan total biaya variabel produk B. Lalu itu dibagi dengan P total, P total. Jadi penjualan total untuk produk A dengan penjualan total untuk produk B. Untuk produk A penjualan totalnya tadi sebesar Rp15.000.000, sedangkan untuk produk B diperoleh penjualan totalnya itu sebesar Rp7.500.000. Lalu ditotalkan ya, jadi penjualan dari produk A ditambah dengan penjualan dari produk B. Lalu setelah kita hitung, silahkan adik-adik hitung atau kalau yang tadi sudah menghitung silahkan melihat apakah jawabannya sama dengan pembahasan yang Ibu berikan atau berbeda. Nah, jadi diperoleh VC total dibagi dengan P total itu diperoleh sebesar 0,47. 0,47. Lalu selanjutnya kita kurangi 1 dikurangi dengan 0,47 itu diperoleh sebesar 0,53. Jadi paling akhir berarti kita bagi ya biaya total tadi, biaya tetap total dibagi dengan 0,53, biaya tetap total tadi itu sebesar Rp5.000.000, maka kita bagi Rp5.000.000 dibagi dengan 0,53. Lalu diperoleh hasilnya sebesar 9.433.962,26 rupiah. Nah, karena uang itu harus dalam jumlah yang bulat ya. Jadi uang itu kan tidak ada dalam jumlah pecahan desimal, harus dalam jumlah yang bulat, dalam bilangan bulat, maka kita bulatkan hasilnya menjadi Rp9.433.962. Nah, itu adalah hasil untuk soal yang pertama, nomor 1. Kita lihat pembahasan untuk soal nomor 2. Nah, tadi yang diminta adalah perhitungan break even point dengan dasar unit untuk produk A. Nah, jadi adik-adik lihat kembali rumus yang dipakai adalah BEP dengan dasar unit sama dengan FC dibagi P kurang VC. P yang dimaksud ini di sini adalah harga jual produk ya, jadi harga jual per unitnya, sedangkan VC-nya adalah biaya variabel per unit. Nah, karena ini yang diminta adalah untuk produk A, berarti yang kita pakai adalah
harga jual per unit produk A serta biaya variabel per unit produk A. Maka kita masukkan ke dalam perhitungannya, berarti BEP dengan dasar unit untuk produk A itu sama dengan total biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit produk A dikurangi dengan harga atau biaya variabel per unit produk A. Lalu kita masukkan dalam rumusnya, berarti akan kita peroleh 5 juta rupiah dibagi 1.000 kurang 500. Jadi 1.000 itu adalah harga jual per unit produk A, sedangkan 500 itu adalah biaya variabel per unit produk A. Nah, lalu akan diperoleh uh, break even point atau titik impas dengan dasar unit untuk produk A itu sebesar 10.000 unit. Nah, berarti ini artinya adalah kita harus menjual 10.000 unit produk A supaya bisa mencapai titik impas. Nah, jadi harus sebanyak 10.000 unit produk A yang harus terjual supaya kita bisa mencapai titik impas. Nah, selanjutnya kita lihat break even point dengan dasar unit untuk produk B. Nah, jadi rumus yang digunakan masih sama, hanya saja untuk P-nya, untuk harga jualnya kita pakai harga jual per unit produk B. Dan juga untuk VC-nya berarti yang kita pakai adalah biaya variabel per unit produk B. Jadi per unit produk B ya semuanya, karena kita mau mencari BEP dengan dasar unit untuk produk B. Lalu kita masukkan ke dalam persamaannya, ke dalam rumusnya, kita peroleh 5 juta rupiah dibagi dengan 750 rupiah kurang 300 rupiah. 750 adalah harga jual per unit produk B, sedangkan 300 rupiah itu adalah biaya variabel per unit produk B. Lalu setelah dihitung itu diperoleh break even point dengan dasar unitnya sebanyak 11.111,11 unit. Nah, karena tidak mungkin suatu produk itu dijual dalam bentuk hanya sebagiannya saja. Kalau pecahan itu berarti kan hanya sebagiannya ya, jadi tidak secara utuh dan itu tidak mungkin ada produk yang dijual tidak secara utuh, maka ini harus kita bulatkan. Jadi harus kita bulatkan, jadinya adalah 11.111 unit. Nah, ini berarti kalau kita mau mencapai titik impas, kita harus menjual produk B sebanyak 11.111 unit. Nah, kalau tadi kita kembali ke perhitungan yang pertama di sini berarti BEP dengan dasar rupiahnya adalah Rp9.433.962. Itu berarti agar kita mencapai titik impas atau agar kita mencapai break even point, kita harus bisa menerima penjualan itu sebesar Rp9.433.962. Nah, jadi itu bagaimana cara kita menghitung break even point baik dengan dasar rupiah maupun dengan dasar unit yang masing-masing itu memiliki kegunaannya ya. Kalau dasar rupiah berarti itu acuan untuk penjualannya, untuk penjualan berapa besar penjualan yang harus kita terima pada tahap produksi berikutnya supaya kita mencapai titik impas, supaya kita tidak rugi. Lalu untuk BEP dengan dasar unit berarti berapa banyak unit produk yang harus terjual agar kita itu bisa mencapai titik impas, agar kita tidak mengalami kerugian. Artinya bahwa kalau kita sudah punya acuan break even point seperti ini, baik dengan dasar rupiah maupun dengan dasar unit, berarti untuk tahapan produksi
produksi selanjutnya dan juga tahapan distribusi selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus, menjual produk di atas, break even point dengan dasar unit dan juga kita harus menerima penjualan itu di atas break even point dengan dasar rupiah. Kalau tadi untuk soal yang ini berarti kalau seandainya ini adalah perusahaan kita, perusahaan milik kita, berarti untuk tahapan produksi selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus menerima penjualan itu di atas 9.433.000 sekian ya tadi, berarti penjualan kita harus di atas itu dan juga produksi kita itu biaya produksi dan biaya operasional yang kita keluarkan harus di bawah 9.433.000. Nah, demikian juga dengan unitnya, berarti supaya kita itu, mencapai titik impas berarti kita harus mampu menjual 10.000 unit produk A dan juga 11.111 unit produk B. Nah, adik-adik, jadi, dari sini kita bisa melihat bahwa break even point itu dijadikan acuan untuk proses produksi serta proses distribusi pada tahap selanjutnya. Nah, oke adik-adik, pelajaran hari ini, pelajaran pada kesempatan kali ini sudah selesai. Ibu berharap bahwa adik-adik memahami apa yang Ibu jelaskan. Nah, kalau ada yang belum adik-adik pahami, adik-adik bisa langsung menanyakan kepada Ibu. Dan juga adik-adik bisa mencari, referensi sendiri ya, mencari literatur-literatur yang terkait dengan, materi yang baru saja Ibu jelaskan, pada kesempatan ini. Oke, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan penjelasan Ibu, sudah menonton video ini, sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.